Ya, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Jadi khusus pada video kali ini kita akan melakukan prediksi dari week pertama English Premier League. Tentu saja dari Big Six ya, 6 tim yaitu dari Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan yang terakhir adalah Tottenham Hotspurs. Jadi kita akan bedah mereka bertanding lawan siapa dan bagaimana prediksi dari saya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ya, kita akan mulai dari klub pertama, yaitu antara Arsenal melawan Coventry City ya. Jadi ini pertandingan pertama yang akan dilangsungkan pada malam ini ya. Jadi Sabtu dini hari jam 2 di Emirates Stadium London. Jadi sebagai partai pembuka Liga Inggris, sang juara bertahan ini akan langsung menghadapi tim promosi Coventry City gitu ya. Nah ini saya ngambil situs datanya dari situs Premier League langsung ya. Jadi ini season pembuka dari Arsenal untuk bisa membuktikan bahwa momentum mereka harus menjaga momentum bahwa mereka ini adalah seorang juara bertahan gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini prediksinya itu 80,6% Arsenal ini akan memenangkan pertandingan perdananya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, head to head antara Arsenal dengan Coventry City, jadi dari 18 pertandingan, ini Arsenal memenangkan 10 pertandingan, gitu ya. Jadi Arsenal memang memang tampaknya dari data ini sangat dominan gitu. Nah, kita lihat di sini, ya, ya kedua tim memiliki, scoring rata-ratanya Arsenal 2, Coventry City 1,68. Nah, yang menarik ini adalah fun fact-nya. Jadi, hasil, eee, hasil 3 match terakhir gitu ya, di kedua sisi itu, 1-0 saja gitu ya. Nah kemudian, kemenangan terakhir Coventry City melawan Arsenal itu terjadi pada tahun 1993 ya, ini udah lama sekali ya, ya. Nah Arsenal ini telah kebobolan dari 6 pertandingan terakhirnya dan Arsenal juga sudah mencetak gol secara berturut-turut dari 14 match sebelumnya. Nah, yang paling menarik adalah rata-rata jumlah gol pertemuan antara Arsenal dan Coventry City itu adalah 3,6. Ini artinya apa? Artinya kemungkinan besar ini akan terjadi hujan gol, ya. Akan terjadi hujan gol antara Arsenal dan Coventry City itu. Nah, prediksi saya sendiri jelas Arsenal ini akan membuktikan bahwa mereka layak sebagai juara Liga Inggris musim sebelumnya dan kalau kita lihat pertandingan terakhir melawan City di Community Shield, itu jelas sekali Arsenal benar-benar sudah siap untuk bisa mengarungi, pertarungan, Liga Inggris pada musim ini. Jadi prediksi saya sama dengan prediksinya situs English Premier League, bahwa kemungkinan Arsenal ini akan menang dengan lebih dari 2-0 ya, jadi selisih 2 gol. Itu prediksi saya. Ya, kita lanjut ke tim yang kedua dari tim Big Six ya. Kita lihat, ya ini adalah Hull City melawan Manchester United. Nah, ini akan dilangsungkan besok jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi di sini, eee, Manchester United akan mendapatkan ujian pertama ini dari tim, promosi juga ya, kalau tidak salah ya, Hull City ya. Nah, kalau kita lihat di sini prediksi yang paling banyak itu mengunggulkan Manchester United akan meraih kemenangan pertama sebesar 70,4% dari Hull City ya. Nah, kita akan lihat ya. Ya ini head to head-nya jelas MU sangat mendominasi dari 12 pertandingan gitu ya. MU memenangkan 9 pertandingan, ini luar biasa. Memang jelas sepertinya ada ketimpangan kekuatan di sini antara MU
dan juga Hull City gitu ya. Nah ini kalau kita lihat fun fact-nya gitu ya. Jadi pertemuan terakhir antara Hull City dan MU ini berakhir dengan skor 0-0. Jadi rata-rata gol yang terjadi antara Hull City dan MU ini hanya sekitar 1,2 ya. Jadi sedikit ya tuh. Jadi nah average first half goal this fixture is only 0.2 ya, artinya sangat kecil ya. Sangat kecil sekali kemungkinan akan terjadi hujan gol. Nah, MU telah mencetak gol selama 5 pertandingan berturut-turut gitu ya. Ya kalau kita lihat memang di sini akan menjadi ajang pembuktian bagi Michael Carrick ya untuk bisa membuktikan bahwa manajemen ini tepat untuk menunjuk dia sebagai pelatih permanen Manchester United. Yang kita lihat kalau tidak salah MU berita terakhirnya itu berhasil mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton. Nah kemungkinan besar sih memang Baleba tidak akan tampil ya menurut saya ya. Jadi formasinya akan menjadi formasi seperti yang Carrick lakukan di musim lalu. Jadi kemungkinan di depan itu akan ada Sesko, di kanan kirinya ada Mbeumo dan Matheus Cunha disokong oleh Bruno. Nah, kemungkinan besar kita akan melihat Yuri Tillman sebagai pemain debutan. Kita akan lihat bagaimana aksi-aksinya melawan Hull City. Baik, karena tadi banyak mengunggulkan MU sebesar 70,4%, saya pun sedikit sedikit mengunggulkan MU di sini. Nah, karena rata-ratanya skornya itu tipis ya tadi. Jadi betul, menurut prediksi saya MU akan menang tipis ya, menang tipis. Pertandingan ini akan berjalan dengan sangat ketat. MU menurut saya masih akan menemukan bentuk permainannya seperti apa gitu ya. Di sisi lain, Hull City akan bermain tanpa beban karena dia tim promosi gitu ya. Jadi mungkin prediksi saya MU akan menang dengan skor tipis, entah itu 1-0 atau 2-1, yang jelas tidak akan terjadi hujan gol untuk partai ini. Ya, untuk tim Big Six yang ketiga, kita akan lihat di sini itu ada Brentford versus Tottenham Hotspurs. Jadi ini akan dilangsungkan pada hari Sabtu jam setengah 12 malam ya. Di kandang Brentford di Brentford Community Stadium London. Ya ini sama-sama tim London ternyata ya. Ini ini akan menjadi saya akan nonton ini ya. Saya sangat tertarik ya karena saya sempat juga membuat satu video khusus Tottenham seperti apa De Zerbi bisa meramu pemain-pemain barunya seperti Tonali, Andy Robertson ya. Kemudian ya dengan pemain-pemain yang lama ya, apakah bisa menyatu, apakah bisa langsung nyetel dengan skemanya De Zerbi. Oke. Nah, ini prediksi dari situs Premier League. Jadi cukup berimbang ya. Jadi Brentford justru diunggulkan dibanding kemenangan Tottenham ya. Brentford 39,1%, Tottenham itu 34,4%, seri 26,5% ya. Jadi English Premier League ya sedikit mengunggulkan Brentford dibanding Tottenham Hotspurs gitu ya. Nah ini kalau kita lihat head to head-nya dari 11 pertandingan, Tottenham menang 6 kali, seri 4 kali, Brentford baru menang 1 kali ya. Brentford baru menang 1 kali, gitu ya. Nah ini fakta-faktanya. Jadi, nah ini kita lihat ya, pertemuan musim lalu di Brentford Community itu berakhir dengan skor 0-0. Nah kalau kita lihat memang musim lalu Tottenham itu sedang dalam keterpurukan ya. Beda dengan musim ini, saya sepertinya cukup optimis bahwa Tottenham ini pada musim ini itu akan bisa melangkah lebih jauh ya. Ya kalau saya prediksi ini jelas mungkin ini prediksi saya dengan masuknya pemain-pemain baru untuk menambah kestabilan ya. Kemudian juga masuknya De Zerbi menurut saya yang akan mengubah
skema permainan Tottenham menjadi lebih hidup, lebih dinamis gitu ya. Jadi untuk partai ini saya sedikit mengunggulkan Tottenham ya. Jadi saya kontra dengan prediksinya Premier League. Saya, eee, mengunggulkan Tottenham ini menang dengan skor tipis ya, menang dengan skor tipis melawan Brentford City. Baik, tim yang keempat, kita akan lihat tim yang keempat itu adalah ya Manchester City akan melawan Bournemouth di Etihad Stadium Manchester. Jadi ini akan dilangsungkan pada hari Minggu jam 8 malam. Oke. Nah, ini jelas pasti banyak pengamat dan lain-lain ini mengunggulkan City 65,2% untuk meraih kemenangan melawan Bournemouth ya. Oke, it's okay, gitu ya. Nah, ini head to head-nya ini sangat jomplang sekali ya. Dari 20 pertandingan, City memenangkan 18 pertandingan. Gokil, gitu ya. Nah, kita lihat fun fact-nya, the most recent meeting between this side finish 1-1. Jadi, the most recent meeting artinya memang pertemuan paling sering antara keduanya itu berakhir dengan skor 1-1 ya. Eee, dan Manchester City telah kebobolan di tiap-tiap pertandingan terakhirnya 6 pertandingan ya, ini City sepertinya ya. Nah, kita lihat ya, average goal in meeting between these teams stand at 3.2 per match. Artinya ya rata-rata 3 gol ya, rata-rata 3 gol yang terjadi ketika City bertanding melawan Bournemouth. Nah, kalau analisis saya sendiri ya, ini City itu masih banyak PR, Enzo Maresca masih banyak PR untuk bisa membuat skuad ini menjadi stabil seperti era Pep Guardiola. Nah, kalau teman-teman saksikan video-video saya sebelumnya, itu saya meragukan ya, saya cukup meragukan di pertandingan pertama ini Maresca sudah menemukan atau sudah menjawab PR-PR-nya ketika melawan Arsenal. Artinya apa? Artinya sepertinya tim ini masih belum terlalu padu dan kemungkinan akan ada kejutan dalam pertandingan ini. Jadi kemungkinan City akan seri melawan Bournemouth. Ini prediksi saya. City akan kesulitan melawan Bournemouth dan Bournemouth ini pasti, akan memberikan kejutan ya pada City. Jadi seperti itu. Itu saya sedikit beda ya. Jadi memang ini mungkin mungkin City itu eranya eranya akan menjadi seperti era MU ketika ditinggal oleh Alex Ferguson. Ini prediksi saya. Sekali lagi, open to be discussed, ini prediksi saya bahwa City akan kesulitan melawan Bournemouth dan hasil akhirnya menurut saya adalah imbang atau seri. Oke, kita lanjut ke tim yang kelima yang akan bertanding, itu adalah Liverpool dan ini big match pada, minggu pertama Liga Inggris. Liverpool akan langsung ditantang oleh Newcastle United, oke. Nah nah ini kalau kita lihat ya, nah win probability-nya ini Liverpool 50%, Newcastle 25,7%, seri 24,2%. Jadi banyak pengamat mengunggulkan Liverpool akan menang melawan Newcastle gitu ya. Nah ini, dari 64 pertandingan Liverpool memenangkan 30 pertandingan, Newcastle 12, 13 sisanya seri gitu ya. Nah ini kita lihat fun fact-nya. Nah ini ada yang cukup menarik ketika Liverpool unggul 0-1 secara away, mereka akan memenangkan 90% pertandingan. Jadi kalau Liverpool unggul lebih dulu 1-0, jadi peluang mereka menang itu sebesar 90% gitu ya. Nah beda dengan Newcastle, ketika Newcastle unggul 1-0 di home gitu ya, kemenangan mereka, kemungkinan mereka menang itu adalah 68%. Jadi,
sangat timpang gitu ya. Jadi ketika Newcastle unggul bisa saja dia eee, disamakan kedudukannya atau malah disalib gitu ya. Nah, ini big match yang akan wajib saya tonton dan pecinta Liverpool juga wajib tonton. Jadi kita akan melihat racikan Iraola, apakah memang sudah betul-betul, eee, match gitu ya dengan pemainnya. Jadi kalau untuk saya sendiri, untuk pertandingan Newcastle melawan Liverpool ini prediksi saya itu adalah imbang ya, karena itu tadi ya, saya belum melihat bagaimana racikan Iraola bisa meramu Liverpool seperti pada eranya Jurgen Klopp gitu ya. Ya namanya pertandingan pertama itu masih banyak mencoba ya. Jadi untuk ini Newcastle melawan Liverpool saya prediksi skornya imbang. Oke, tim yang terakhir dari Big Six ini juga tim yang sangat saya tunggu-tunggu bagaimana permainannya gitu ya. Ya ini adalah Fulham melawan Chelsea, racikan Xabi Alonso. Nah, ini akan dilangsungkan pada Selasa dini hari ya, jadi Senin malam atau Selasa dini hari. Jadi Chelsea akan ditantang oleh Fulham di Craven Cottage, London, gitu ya. Nah, kita lihat, nah ini win probability-nya Chelsea 48,4% gitu ya dibanding Fulham. Kemudian ya ini jelas dari 41 meeting sebelumnya, pertemuan sebelumnya Chelsea menang 25 kali. Sangat dominan gitu ya, sangat dominan Chelsea melawan Fulham, ya. Nah, kita lihat fun fact-nya yang menarik gitu ya. Nah, ketika Fulham unggul 1-0 di rumah, di home, mereka kemungkinan menang 84%, cukup tinggi ya. Nah, ini Chelsea harus berhati-hati ya, kalau Fulham bisa unggul lebih dulu, peluang dia menang ini cukup tinggi ya, 84%. Oke, ini, eee, gokil juga sih, gokil juga. Ya, ini Chelsea, termasuk tim yang memiliki pelatih baru, ya, Xabi Alonso. Kalau kita lihat track record-nya ya ketika melatih Leverkusen ya, dia berhasil mengungguli, Bayern Munchen gitu, dengan skuad yang apa adanya ya saat itu ya. Nah ini, saat ini dia diberikan skuad yang cukup bagus menurut saya. Joao Pedro di depan, ditopang oleh, eee Palmer gitu ya dengan pemain satu lagi ya siapa yang baru dibeli itu saya lupa namanya, eee, ya pokoknya satu pemain baru ya, lupa saya. Ini juga cukup bagus, kemudian di tengah ada Caicedo sebagai kapten, bisa juga bertandem dengan, Enzo Maresca walaupun sedang dihujat oleh fans Chelsea ya, karena kemungkinan Enzo Maresca ini akan hijrah ke Manchester City karena City butuh sosok pengganti Rodri yang juga hengkang ke Barcelona gitu ya. Nah, bagaimana prediksi saya untuk Fulham melawan Chelsea? Saya sedikit unggulkan Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan ini, tentunya dengan skor yang tipis gitu ya. Ya ini pasti juga akan saya tonton bagaimana racikan Xabi Alonso bisa membawa Chelsea ini kembali finish ke 4 besar ya. Musim lalu dia posisi ke-10, artinya nggak layak lah Chelsea berada di posisi 10. Jadi ya menurut saya Chelsea ini akan memulai, Liga Inggris dengan kemenangan tipis melawan Fulham. Baik, itu semua prediksi saya dari, tim Big Six. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, prediksi lain silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Karena ini adalah prediksi pertama dari 38 weeks Liga Inggris. Jadi saya akan konsisten memberikan prediksi sesuai dengan data dan fakta yang ada gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.